Menjadi seorang guru kelas 1 SD adalah pengalaman yang sangat berharga, unik, penuh tantangan, serta mempunyai banyak suka dan duka. Miskonsepsi bahwa anak kelas 1 SD harus sudah bisa membaca, menulis, berhitung, atau calistung adalah salah satu pandangan yang perlu diluruskan. Akibat miskonsepsi tersebut, menyebabkan terjadinya pembelajaran di PAUD cenderung berfokus pada membangun kemampuan calistung yang dianggap sebagai satu-satunya bukti keberhasilan belajar. Padahal membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan menyenangkan, serta manfaat baik dari pembelajaran tercapai. Maka terciptalah gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mari kita simak bersama pendapat mengenai miskonsepsi ini. Apakah Bapak Ibu mengetahui program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan? Tentunya saya sudah mengetahui mengenai transisi SD PAUD yang menyenangkan. Saya tahu dari sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kepada guru-guru, khususnya guru kelas 1. Kemudian juga saya belajar mandiri di pelatihan mandiri yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Menurut Bapak Ibu guru, mengapa transisi PAUD ke SD harus menyenangkan? Transisi PAUD SD harus menyenangkan. Mengapa demikian? Karena siswa SD yang baru masuk ke kelas 1 harus mendapatkan pelayanan sesuai dengan laju perkembangan mereka. Sehingga mereka merasa nyaman, senang, tidak merasa terbebani karena pembelajaran berbeda dengan pada saat mereka berada di PAUD. Sehingga pada awal masuk, kita sebagai guru kelas 1 harus menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan tentunya laju perkembangan, kemudian juga kondisi mereka pada saat mereka belajar di PAUD. Apa suka duka atau tantangan Bapak Ibu guru ketika harus mengelola dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi lulusan PAUD yang baru akan sekolah di SD? Suka duka dan tantangan yang saya hadapi ketika mengajar di kelas 1 sangat luar biasa sekali. Yang pertama, saya merasa senang dan bahagia ketika bisa membersamai mereka tumbuh kembang, dimulai dari mereka yang tidak mengerti menjadi ngerti, dari awalnya mereka tidak tahu menjadi tahu. Namun tentunya dalam melaksanakan sesuatu itu ada tantangan. Tantangan yang saya hadapi itu yang pertama datangnya dari orang tua. Terkadang orang tua memiliki miskonsepsi tentang bagaimana pembelajaran yang harus diterima oleh peserta didik itu. Mereka selalu menuntut kepada peserta didik itu harus bisa membaca, menulis, berhitung. Padahal untuk anak kelas 1, apalagi di awal pembelajaran, hal tersebut sudah tidak perlu lagi. Menurut Bapak Ibu guru, mengapa sebaiknya anak-anak ketika masuk SD minimal harus sudah bisa calistung dasar? Ada kemampuan 6 dasar pondasi yang harus dimiliki oleh peserta didik pada saat mereka masuk kelas SD. Ke-6 dasar pondasi itu yang pertama adalah mereka mengenal nilai agama dan budi pekerti. Kemudian mereka memiliki keterampilan sosial dan bahasa. Yang ketiga, mereka memiliki kematangan emosi. Ya. Yang keempat, mereka bisa memaknai pembelajaran yang positif. Ya. Kelima, mereka memiliki kematangan kognitif untuk menerima pembelajaran. Ya. Dan yang terakhir adalah mereka memiliki keterampilan motorik dan juga perawatan diri. Nah, ke-6 kemampuan pondasi awal ini bisa kita asesmen di awal pembelajaran. Ketika mereka menguasai ke-6 kemampuan pondasi ini, maka mereka akan siap belajar di jenjang SD. Menurut Bapak Ibu, apakah kemampuan calistung merupakan satu-satunya indikator untuk menilai keberhasilan anak? Bisa tolong jelaskan? Membaca bukan satu-satunya aspek keberhasilan dari peserta didik, ya. Aspek lainnya bisa mencakup karakter, kemudian juga keterampilan sosial, ya. Tentunya dalam transisi PAUD SD ada 6 kemampuan pondasi yang harus dimiliki, dan itu adalah yang terpenting yang harus dimiliki anak usia kelas 1 SD. Jadi bukan satu-satunya membaca yang menjadi indikator keberhasilan seorang anak. Menurut Bapak Ibu guru, apa sih yang sebaiknya dilakukan orang tua anak di rumah
supaya mampu membantu adaptasi anak-anaknya dalam masa transisi PAUD ke SD? Orang tua juga harus bisa menenangkan anak ketika anak merasa stres, tertekan, minder, atau merasa malu ketika belajar di sekolah. Mereka harus bisa menjelaskan bahwa jenjang SD pun tidak jauh berbeda dengan jenjang PAUD yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Selain itu juga orang tua bisa mengajarkan literasi dan numerasi dasar di rumah, seperti mengenalkan barang-barang yang ada di rumah. Ketika mereka bermain, misalkan bermain balok, mereka bisa menyusun balok sesuai dengan bidangnya, gitu, sesuai dengan bentuknya. Jadi belajar itu bukan hanya di sekolah, belajar juga bisa di rumah masing-masing. Terakhir, apa harapan Bapak Ibu sebagai guru kelas 1 SD supaya dapat membantu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam rangka transisi PAUD ke SD ini, sehingga bisa menjadi fondasi awal untuk mengembangkan kemampuan anak ke depannya? Harapan saya transisi PAUD SD ini bisa terlaksana dengan baik di sekolah-sekolah. Tentunya keberhasilan ini tidak hanya ditentukan oleh satu orang guru saja, tetapi semua stakeholder yang ada di sekolah itu saling bekerja sama untuk mensukseskan program ini. Selain itu juga orang tua penting adanya dalam keberhasilan pendidikan putra-putrinya. Orang tua juga harus berkontribusi bagaimana transisi PAUD SD itu harus dilaksanakan, sehingga miskonsepsi yang selama ini ada di masyarakat itu bisa teratasi. Kita pihak sekolah juga jangan putus mensosialisasikan bagaimana pembelajaran yang sesungguhnya yang ada di sekolah dasar itu, terutama pembelajaran pada saat transisi SD PAUD. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pencerahannya. Dapat disimpulkan dari strategi tadi bahwa anak akan mudah beradaptasi terhadap lingkungan sekolah, dan kemampuan fondasi anak akan dapat dibangun secara bertahap. Mari bergerak bersama mendukung kebijakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Janganlah rampas hak anak kita untuk memperoleh kemampuan fondasi mulai dari jenjang PAUD sampai SD kelas awal.